ingin ketemu teman-teman lah gitu Pak ya. Ini matiin Pak ya. Baik, sebelum saya menyampaikan ke materi Pak, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, yaitu mengenai transfer know-how ya. Jadi perlu digarisbawahi di sini Pak, menurut saya, ada orang yang mampu mentransfer, tapi rekeningnya nol. Ya, istilah saya begitu. Jadi dia cuma bisa ngoceh sana sini, tapi isinya tidak ada gitu. Tapi sebaliknya ada orang yang memang kaya pengalaman tapi tidak bisa bicara apa-apa. Nah ini terus terang Pak Denny, kami ngalamin waktu tahun 2013-14 di mana kami mempunyai kader yang untuk dicalonkan menjadi administratur, tapi dia tidak bisa bicara secara jelas. Artinya ini akhirnya kami undang karena BUD udah sepakat, kami undang dan kami sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Anda tolong manfaatkan kelebihan insan perkebunan di mana budaya paternalistik sangat kental. Artinya kalau beliau bisa menyampaikan, mencontohkan, insya Allah di bawah langsung mencontohkan sepanjang itu yang baik gitu. Dengan tekad yang ini, alhamdulillah Pak. Waktu itu kebunnya betung Pak, dan kebun betung Bapak mungkin tahu tidak main-main kan, kami ada menggunakan gambling lah. Alhamdulillah mempunyai protas yang tertinggi waktu itu. Padahal kawan itu mempunyai tidak mampu berbicara secara jelas, kemudian tapi kaya pengalaman gitu loh Pak. Kayak ini nih, tapi sebaliknya hati-hati terhadap orang nih, Mas Oki ya, sama Mah Peria yang Kabak SD 4 hari ini. Welcome to the jungle ya. Welcome to the jungle itu karena banyak hutannya nanti Pak. Itu hati-hati sekali pengalaman kita waktu itu ya, ada hal seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, saya diminta memberikan apa sih Pak yang topiknya. Saya bilang mungkin topik yang tepat sekarang adalah transformasi dan kepemimpinan. Nah ini terus terang Pak, kami alami juga beberapa waktu yang lalu saat terjadi banyak perubahan-perubahan. Kita ngalami tahun 96, 94 waktu pembentukan PTPN, mungkin Pak Denny mungkin sudah mengalami. Itu terdiri kita PTPN 7 terdiri atas 4 PTPN, PTPN 10, PTPN 31, pengembangan 23 dan 11. Itulah yang mungkin dialami oleh sekarang setelah era holding ini di tahun 2016 kemarin waktu dirutnya Pak Mas Manik. Jadi transformasi itu Pak, itu akan terus bergerak dan akan terus bergulir. Kita tidak menyangka bahwa dulu pendekatannya adalah 1996 itu adalah pendekatan kewilayahan, dalam arti kata span of control itu lebih terkendali. Sekarang pendekatannya adalah komoditas. Ya, banyak sekali permasalahan yang akan terjadi. Contoh PTPN 1 itu terdiri dari S9 ex-PTPN. SGN, saya 2024 di sana untuk membantu komisaris, itu terdiri dari X7 PTPN dengan segala dinamikanya, mulai harmonisasi program harmonisasi pengajian, promosi sistem dan sebagainya. Tapi yang satu Pak, yang saya pesan kepada Pak Heria dan Pak Meldi dan Pak Oki ya, tolong Bapak persiapan SDM-nya yang benar. Karena perubahan-perubahan sistem itu, perubahan organisasi itu Pak, percuma kalau tidak diikuti oleh pelakunya. Bayangin aja Pak, kami tahun mungkin ada, nah ini zaman Pak Safrial, Pak Anrizal waktu itu ya Pak ya, zaman teknik pengolahan waktu itu dulu Pak. Itu perubahan cepat. Kadang-kadang KUR itu ada urusan ini, kadang hilang, kadang urusan ada. Begitu organisasi kan akhirnya kita bingung. Dia belum duduk benar sudah dipindahin lagi gitu. Nah inilah yang perubahan-perubahan ini yang akhirnya kita hanya cukup di orangnya tapi tidak cukup kompetensinya. Jadi perubahan-perubahan itu sebaiknya tidak terlalu banyak dilakukan. Mohon kalau boleh saran Pak, boleh saran ini juga kami lakukan sekarang, boleh saran itu lebih baik organisasi itu miskin struktur kayak fungsi. Bisa Bapak job enrichment, bisa job enhancement segala macam, tapi kan penting sasaran akhir ya. Ya ini saran Pak. Ini yang kemudian juga yang tadi saya bilang kebebasan sudah. Nah, ini dampak nanti juga ada sebetulnya di slide tadi, nggak apa-apa lah daripada kelupaan. Tadi Pak RH sudah menyebutkan mengenai kerjasama ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat sekarang nih dengan eranya Gen Z,
eranya milenial, kalau kami kan kolonial Pak ya, jadi udah kolonial begitu tadi Pak Oki tawarkan, Pak Bapak bawa laptop, bawa, katanya. Kalau kami siapin aja, tapi pulangnya saya bawa laptopnya kan gitu. Ya, artinya kenapa? Terus terang Pak, kalau saya kerja selama ini juga dibantu oleh staff, ini tolong dong bikinin, saya bikin slide ini juga sama, tolong benerin nih slide-nya gitu ya. Nah ini Pak, akibat dari digitalisasi ini, kecenderungannya kita menjadi orang-orang yang ego, ya egois yang ini karena semua serba apa namanya, nggak perlu kita bersosialisasi secara begini. Toh dengan ini juga WA cukup. Ya kadang-kadang di rumah aja saya WA sama anak kok walaupun satu rumah. Kayak gitulah ya ininya. Jadi yang terjadi adalah bukannya kerjasama tapi sama-sama kerja. Ini yang saya khawatirkan. Dulu yang saya khawatirkan waktu saya masih di sini juga gitu. Ya alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan dulu ruangan ini Pak, maaf dulu saya lantai 2. Ruangan saya tuh nggak pernah kosong Pak. Ngumpul lah di situ, kadang ada yang ngetok, keluar lagi, terserahlah. Tapi terjadi kebersamaan. Istilah saya itu kerukunan dalam kebersamaan, karena memang yang kita perlukan adalah bersamaan itulah. Nah, ini tolong bener ya Pak Arya, jangan sampai terjadi menjadi insan-insan yang sama-sama kerja tapi tidak ada kerjasama. Jadi jalan kemana, berarti hasilnya nggak tahu gitu. Pulang datang jam 7, pulang jam 5 hasilnya 0 juga gitu kan. Itu ya. Nah, kemudian juga Pak, yang sambil ini terakhir baru nanti kita ngelanjutin. Percampuran antara akulturasi PTPN itu juga akulturasi budaya dan sistem Pak ya. Saya pesan sekali Pak, ini saran saja, mungkin dengan melalui Pak RH lah, dengan turunannya, dengan sampai ke bawah ke Kadif dan BOD-3 dan sebagainya, tolong evaluasi SOP secara rutin. Kadang kita seperti SPI Pak ya, dulu pernah Pak, saya sampai negur Kabag SPI, loh ini kok banyak bener nih, peringatan. Ya Pak begini-begini, sebentar dulu. Jangan-jangan kawan ini di lapangan inovasi, tapi karena inovasi melanggar aturan yang tertulis, akhirnya dianggap itu suatu penyimpangan. Padahal justru itulah inovasi. Ya itu juga bisa terjadi gitu. Jadi SOP kita, sistem proses bisnis kita, kemudian apapun itu lebih dievaluasi secara rutin ya, secara rutin. Kami dulu Pak Denny di TN7 itu ada yang namanya promosi, budaya kultur kita lah, produktivitas, mutu, servis, organisasi dan inovasi. Seharusnya saya I-nya saya pernah koreksi Pak, bukan I tapi integrity, bukan inovasi tapi integrity. Karena di perkebunan itu inovasi itu miskin sebetulnya. Ya nggak mungkin sadap kita ganti sistem lain kan? Ya nggak mungkin gitu kan. Nah jadi ini promosi itu bukan ini tapi integrity itu lebih kental daripada sekedar inovasi. Inovasi itu bisa negatif juga gitu loh. Oh saya berinovasi dan sebagainya. Makanya dulu kita ada namanya Employee of the Year, lama-lama itu hanya copy paste saya hilangkan. Ya. Itu beberapa hal yang ini. Oke, saya kira ada satu lagi, Pak Denny, Bapak ceritakan tadi laba konsolidasi sampai hampir 900 miliar Palmco, dan memang dari 3 peringkat supporting co, Palmco dan juga Sugarco atau SPN itu memang Palmco yang paling leading ya. Hanya begini Pak, saya pernah dapat pelajaran dulu dari LPP ya. Saya pernah mau menyampaikan ini ke Pak Dahlan Harahap dengan Pak Wauzi juga. Kebetulan saya waktu itu lama dengan beliau Pak, waktu masih di Badan Musyawarah. Saya bawa lama di bawah beliau tuh di Sekretaris Kelompok Umum dan Sekretaris Badan Musyawarah. Jadi sering beliau tuh guru kami lah, guru saya gitu di Balang SDM dan sebagainya. Kalau kita lihat dari pernah kami dapat dari Bu Endang LPP, beliau sering nyampaikan mengenai General Electric Pak, Jack Welch. Jadi pada saat kita di atas, kita berupaya untuk second curve. Ya, curve kita gini kan. Kita kadang pas di atas kita terlena. Tapi begitu menurun baru kita sadar udah telat. Nah, Bapak ini di sini sekarang. Jadi kalau bisa pas Bapak di atas, Bapak berupaya untuk mengukit second curve gitu. Ini tantangan karena suatu ketika kita nggak tahu ya, karena yang ajak adalah perubahan. Ya, berubah itu akan pasti, perubahan itu pasti ada. Jangan sampai nanti siapa tahu ke depan itu namanya CPO itu akan ada
produk lain, entah turunannya atau substitusinya, gitu kan, seperti gula, tebu, itu ada apa namanya? Nah itu dialah nggak tahu yang apa tadi. Nah kayak gitulah, khawatir tadi terjadi perubahan-perubahan substitusi yang akhirnya sementara kita tidak mampu itu. Nah waktu itu Bu Endang pernah nyampaikan ke kami bahwa itu harusnya second group dibuat. Jack Welch itu, General Electric itu, makanya dia survive. Sementara produk yang lain tuh turun justru. Ya itu Pak, mohon maaf Pak, jadi kesannya mohon maaf menggurui, jadi tidak maksudnya hanya mengingat aja Pak ya. Oke, jadi boleh ke ini. Nah ini transformasi budaya kerja ya. Nah jadi sekarang ini kan terjadi pergeseran ya. Dulu zamannya dulu saya masuk dulu sampai kita ngisi absen, jam 7 masuk. Dulu jam 12 istirahat, jam 2 masuk, jam pulang, kadang jam 2 dan sebagainya. Nah, itu dianggap sebagai KPI gitu kan. Setelah pencapaian kerja dan sebagainya. Tapi sekarang tidak seperti itu. Setelah COVID itu sebetulnya ada manfaatnya buat kita. Bahwa menyadarkan kita bahwa yang namanya bekerja itu bukan hanya dari kantor. Dimanapun kalau mau kita berkarya bisa. Kebetulan teknologi mendukung kan gitu ya. Nah itu jadi tapi yang penting adalah capaian hasil. Hanya gini Pak Denny, yang saya tulis di sebelahnya itu ada plus minusnya ya dengan itu. Kadang kita sekarang tuh BUMN terus terang kami tuh dulu sampai Pak. Gimana kalau kita berhenti? Mungkin kita berhenti. Hubungannya jalan kobong. Iya, kata beliau begitulah, apa namanya, sering guyon begitu. Nah, karena sekarang itu Pak, mungkin dulu sampai sekarang, BUMN itu kan lebih kecenderungannya kepada proses oriented. Ya, ini sharing aja ya. Bukan ke riset oriented, riset swasta. Artinya selama proses itu benar, hasilnya tidak benar, hasilnya tidak mengecewakan, nggak ada masalah. Ya, tapi cobalah hasilnya bagus, prosesnya jelek, amblas kita. Contoh SASDP, contoh Karen, ya, yang LNG, ya. Ini prosesnya kan salah, tapi hasilnya kan laba. Untung ASDP itu keuntungannya labanya tinggi hingga terjadilah entah istilah apa namanya ya BJR-nya diikuti kan, bisnis chapter diikuti. Kalau Pertamina kebetulan BJR-nya tidak diikuti. Artinya dia masukan dari komitinya tidak dianggap. Itulah masalah Karen. Nah, kita lihat dari sini artinya Pak, proses kita harus benar. Ya. Perkara proses hasilnya nggak ada masalah. Itu dampaknya. Jadi dampaknya itu Pak, sekarang kan terus terang Pak, jujur aja kita ngalamin waktu tahun 2016 tuh mungkin kan dengan ada misi untuk memperbaiki semua, jadi semua tertibkan administrasi. Apa yang terjadi Pak? Lambat mengambil keputusan. Mungkin teman-teman di lapangan ngalamin ya. Lambat mengambil keputusan. Ya kalau misalkan sekarang kita mengajukan apa namanya di lapangan bokor, apa namanya itu pisau sadap segala macam, prosesnya harus ke kantor direksi. Begitu di jalan itu udah selesai sadap. Itulah kira-kira Pak. Nah ini kadang-kadang, tapi positifnya buat kita semua adalah kita biasa tertib administrasi, rapi, ini dan segala macam. Bahkan sekarang kan jam berapa Anda kerja? Sampai jam 10 malam. Hanya berbicara masalah administrasi function gitu. Nah ini menurut hemat kami yang generasi kolonial. Lah kita kok kayaknya dulu simpel-simpel aja tuh. Wah hasilnya bagus, ini tantangan juga buat kita gitu. Apakah administratif function ini akan menghambat tercapainya proses? Tapi ya yang positifnya adalah kita terbiasa tertib administrasi dan prinsip prudence itu kita kedepankan. Ya, ini transformasi budaya kerja dan itu perubahannya cepat sekali. Oke, terus yang berikutnya apa lagi? Slide berikutnya, Mbak. Nah, ini transformasi ya. Transformasi itu pasti ada, perubahan itu pasti ada. Yang ajak kan perubahan. Itu semua kepemimpinan, Mbak. Ya, Bapak-bapak, Ibu dan teman-teman sekalian di sini maupun di lapangan, tetap itu harus beda dari kepemimpinan.
kepemimpinannya konsisten, menjadi contoh, jadi seluruh tim. Jadi saya contohkan tadi itu kalau dia tidak bisa mentransfer tapi tidak bisa dia mencontohkan, mendukung inovasi, kolaborasi, dia mengajak dan sebagainya. Itu insya Allah itu bisa yang namanya apa dan bukan leadership behavior dan sebagainya. Itu insya Allah organisasi itu akan mudah apapun bentuk ininya. Tergantung kepada siapa yang ngelitnya. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, kok hilang? Hah? Nah, kadang teknologi juga lambat juga ya. Hah? Ada juga. Nah, ini tadi saya singgung sedikit ya tadi ya. Nah, semakin akuratnya budaya perkebunan, budayanya data dan sebagainya. Nah, ini sama sekarang di mana-mana udah drone, Pak. Saya juga terkagum-kagum kalau kunjungan ke PG di sana, itu dibawanya ke suatu lapangan, drone-nya itu segede apa gitu, hanya untuk hama, nyemprot hama tuh pakai drone semua. Coba lihat, ada kokpit juga di jembatan merah itu kan ada kokpit juga kan Pak, sama dengan di sinilah ada kokpit real time begini pakai ini segala drone-nya segala macam. Bagus sih sebetulnya Pak. Jadi akurasi dalam pengambilan keputusan. Cuman ya saya masih ingat dulu Pak, para senior leader kita ya antara lain yang rata sudah nggak ada ya. Dulu saya dulu XPTP 10 Pak. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa jejak ADM itulah yang paling pas. Ya. Bayangin aja dulu Pak, ADM aja lewat, mobilnya aja lewat. Ya, mobilnya aja lewat itu udah takut kan gitu. Nah, sekarang orangnya ada juga cuek aja. Ya. Apalagi Pak Oki lewat kan, ini nanti saya dinilai jelek lagi DP 2K kalau tadi dulu kan. Mungkin begitu. Nah, ini kadang-kadang juga walaupun drone dan sebagainya memang harus kita munculkan kembali budaya itu. Kemudian yang tadi Ansel saya sudah sampaikan seperti itu. Terus yang lainnya berikutnya. Nah ini Pak, ini saya sering sampaikan ke teman-teman ya. Jadi pernah waktu itu ini pengalaman juga nih Pak Denny ya. Kami merekrut karyawan ya generasinya teman-teman ini yang 2012. 2012 ya oke ya. 2012 ya, 2012 dan sebagainya dan sebelum-sebelumnya saya masih waktu masih ke SDM juga. Jadi sering mereka menyampaikan memaparkan itu visi dan misi. Saya terus terang kurang sependapat loh Pak. Kalau yang sampaikan kadang-kadang kalau pas fit and proper daya dimensi, apa visi dan misi ke depan? Saya mikir Pak, visi misi itu kan impian. Boleh kita punya mimpi, tapi kalau untuk membuat orang itu bukannya bukannya dia punya visi dan misi, tapi apa yang telah dilakukan selama ini. Makanya saya katakan di perkebunan itu bukan pemimpin masa depan, tapi pemimpin depan masa. Ya kalau misalnya di depan dia ini dia ikutin kan paternalistik itu. Karena bawahan itu ada menganggap bahwa atasan itu adalah panutan. Maka tadi dulu Pak, para waktu dipercaya jadi manajemen di sini segala macam, yang saya khawatirkan tuh saya berubah. Kita jadi berubah menjadi sombong, menjadi ini, bawahnya akan ngikutin jadi sombong juga. Guru kencing berdiri, kencing berlari Pak ya. Tapi kalau sekarang murid sama guru sama kencing, jadi bingung. malah murid ngecingin guru sekarang kan begitu ya. Wah udah khawatir, tapi udahlah. Katanya lain Menteri Dikbudnya susah juga. Oke lanjut. Nah ini itu yang saya katakan tadi Pak. Saya kalau dulu menilai karyawan misalkan coba lihat DP2 KPI atau apapun namanya kan gitu. Jadi yang sering saya sampaikan tuh kalau kepentingan formasi karyawan saya lihat apa? Sama dengan ini Pak Deddy, kalau dulu kita merekrut karyawan, merekrut fresh graduate, saya pegang itu adalah apa yang telah dia lakukan selama sekolah. Banyak orang kan IP-nya tinggi, masa penyelesaian 3,5 tahun segala macam, aktivitas di lapangan nggak ada ngapa-ngapain, organisasi nggak ikut segala macam. Nah silakan nih kalau orang kayak gini itu terus terang saya nggak pernah masuk.
nggak langsung saya rekomendasi drop sama LPP ini nggak usah. Karena yang kita butuhkan itu memadukan antara pengalaman dia berorganisasi dan pengalaman juga intelektualitas. IQ dan EQ kita padukan ditambah lagi SQ itu lebih bagus lagi gitu kan. Ini yang jadi yang apa namanya. Nah, kemudian yang kedua ya. Ini tip aja untuk teman-teman ya yang di lapangan maupun yang ini mengukur konsentrasi juga Pak. Iya. Ada minuman. Tapi nggak apa-apa, panas soalnya nanti aja. Ya. Nah, ini ada yang saya mungkin kadang-kadang gini ya, ini Mas Oki ya, Pak Heria ya. Kalau misalkan kita menghadapi teman-teman, kadang-kadang kan kita masuk tuh, waduh, ini persaingan kita ketat, gini banyak yang segala macam. Dulu saya memberikan tip ke teman-teman gini, kuasailah satu yang orang lain tidak mau. Ya, satu bidang yang kamu sukai, tapi orang lain tidak suka. Dulu saya ngakuin itu, Pak. Saya lakukan itu. Pada saya itu di SDM tahun 86, saya dalami ilmu perburuhan, saya meneliti hukum perburuhan, saya ilmu hubungan antar kerja, saya meneliti sosialisasi. Di saat yang lain malah menyenangi pengadaan. Karena ada sesuatu tuh ya, tanda kutip ya. Ada sesuatu kenal sama si A, si B, si C. Pada akhirnya orang nyari kita. Gitu. Nah ini juga kalau misalkan, karena kalau untuk bersaing, misalkan saya harus bersaing dengan beliau ini. Sarjana teknik, sarjana pertanian, sarjana ini. Peluangnya semakin kecil. Ya, insinyur sipil, di sini nggak ada direktur sipil kan. Tapi kalau SDM umum banyak dari mana-mana. Ya itu kita tentunya itu aja. Nah, ini rahasia masa lalu nih Pak Heria. Jangan Pak Heria ikuti. Dulu mungkin sekarang nggak berlaku lagi gitu ya. Nah kemudian yang benar lagi Pak, kadang-kadang ya ini pengalaman juga. Banyak black campaign terhadap calon yang akan kita usulkan. Gimana? Itu jelek. Ini masih itu jelek. Padahal yang baik itu Pak. Kalau ada pemimpin kita, misal atasan kita, nggak tahu kita nggak baik, bener nggak baik gitu. Tapi setidaknya untuk jadi great leader, kita harus jadi good follower. Kita harus dukung dia. Nanti suatu saat kamu juga akan didoakan dia gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang ada atasan naik, digoblok-goblok supaya jatuh kan, terusnya naik, dia juga digituin lagi. Dan itu akan terulang, akan repetisi terjadi seperti itu. Ya, jadi untuk yang besar ya harus lagi dengan jadi bahwa ini tips-tips yang ini aja kan. Terus lanjut. Nah ini Pak, ini SDM perkebunan, ini secara highlight aja. Pertama struktur usia. Ya, struktur usia itu saya ngalamin tahun 2015 saat kita tidak ada biaya, ya kurang biaya untuk melakukan asesmen Pak RH. Jadi yang idealnya itu kan ada waktu tertentu kita harus menyiapkan kader dan kader itu kita dapat melalui hasil asesmen. Dan asesmen secara rutin untuk mengupdate di mana dia daftar dulu kepangkatan dia naik turun dan sebagainya. Itu Pak. Nah ini kita rasakan setelah 2017 dan sebagainya kan itu ada kesenjangan. Ya mungkin yang lama di SDM paham mengenai ini, kesenjangan usia itu yang pada saat orang itu mau pensiun, kita tidak mempersiapkan penggantinya, akhirnya dia tidak menjalani MBT, kemudian dia harus di pro hire dan sebagainya. Kemudian kesenjangan kompetensi, ya kompetensi dan kebutuhan perkebunan juga berbeda. Itu kan ada kompetensi ini sebagainya. Terus mindset kerja, pelaku administratif rutinitas, ini juga masih terjadi. Terus kombinasi faktor lagi, kemudian diperlukan strategi agenasi dan sebagainya. Ini catatan-catatan yang mungkin agak berbau teori, tapi ini fakta yang terjadi di rata-rata perkebunan karena masih ada faktor, ya terus terang saja masalah kaderisasi ini lebih banyak diwarnai oleh senioritas, ya pakai juga, jadi dan lebih banyak kita lebih concern kepada mereka yang dikenal, ya dikenal yang saya nggak kenal dia karena memang orangnya nggak pernah kita eksplor untuk kita gali dia untuk memberikan prestasinya. Jadi kita nggak kenal dia gitu. Oke, lanjut. Nah, ini di mana-mana ada nih Pak. Ini saya agak loncat-loncat aja, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena isu sekarang ya, ini adalah PKWT ya. PKWT yang memang tuntutannya itu untuk menjadi karyawan tetap.
Kemudian jurnalistik hubungan kerja juga sekarang juga di tenaga kerja posisi demi efisiensi lah katakanlah gitu ya. Kita ngisi mereka itu dengan karyawan OS atau PKWT. Ini kan dua hal ini sering terjadi dengan Disnaker ya, dengan regulator ya. Nah sebenarnya bahwa kalau kita simak ya Pak Heria ya, yang namanya PKWT itu hanya 4 syarat kok. 1 UMR, yang kedua BPJS Tenagakerjaan, 3 BPJS Kesehatan, yang keempat THR Keagamaan Permen 494. Itu Bapak ikuti aja, yang lain itu goodwill. Itu cukup sebenarnya. Cukup. Kalau yang lain itu monggo silakan tambah-tambah dan sebagainya gitu ya. Kalau yang PKWT kalau kita lihat pelajari secara ketentuan perundang-undangan baik Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang yang 13 2003 sama seperti itu. Oke, lanjut karena isunya ini. Nah, antisipasinya coba petakan lagi, tata lagi pola hubungan kerja yang tepat. Ya. Tidak ini. Kemudian kalaupun akan diangkat, mungkin secara selektif sekali, bisa yang memang berjasa, bisa punya kemampuan perusahaan, toleransi dan berat kerja, misal, kemudian kita lebih banyak saran saya Pak yang kedua ini, ya kalau kita akan memberikan salary, lebih banyak Bapak ke variable salary daripada fixed salary. Karena variable salary Bapak kaitkan juga dengan kinerja yang bersangkutan, peran serta dia itu jadi up and down-nya dan itu memicu tingkatan produktivitas. Ya. Nah, kemudian juga pemahaman hubungan industrial ini kadang-kadang juga di antara kita mungkin tidak begitu paham karena memang tidak begitu suka dengan ini. Jadi kalau memang dari SDM ada kegiatan seperti ini, kalau boleh sharing-sharing dalam hal itu. Terus satu lagi yang juga sering terjadi, Pak ya. Pak Heria, Pak Meldi juga dengan Mas Oki, juga teman-teman semua. Kelemahan kita di mana coba? Legal drafting kita. Ya, legal drafting kita yang kadang-kadang justru itu masuklah APH tuh di situ, aparat penegak hukum. Karena kita memang salah membuat suatu konstruksi hukum akhirnya menjadi misleading dan akhirnya menjadi celah hukum untuk masuk. Nah, ini juga sama sebetulnya Disnaker itu tahu kondisi perkebunan dari dulu. Nah, tinggal kita menjalin hubungan aja dengan mereka secara intensif kementerian, dinas dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga sama persaingan pasar kerja. Ya, jujur aja sekarang kalau zaman dulu Pak, waktu eranya beliau-beliau yang 2012 ini, kita hanya butuh sekitar 75 orang yang daftar sampai 4.000 orang Pak RH. Itu yang saya bilang dalam tanda kutip bawah tekanan, tapi saya nggak mau tertekan, biar aja bodoh amat. Saya bilangnya begini, kalau saya memilih karyawan yang tidak bagus, ya saya tidak dapat pensiun. Karena DPPK itu kan, saya begitu saya non aktif, saya peserta pasif, iuran normal kan dibayari oleh peserta aktif. Lah kalau peserta aktifnya memble, pensiun kan nggak bisa terbayar, gitu aja, balikin lagi ke situ. Jadi saya berpikirnya jauh ke depan, makanya saya rekrut orang-orang yang terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan, untuk meningkatkan laba perusahaan dan sebagainya. Itu yang intinya. Nah, sekarang Pak terbalik. Kembali ke budaya kerja tadi. Bagi generasi muda sekarang, mereka lebih tertarik bekerja di lingkungan AC, di tengah kota. Dulu paling pusing Pak, mohon ada surat rekomendasi entah dari mana dan sebagainya, mohon kiranya ponakan saya yang sekarang bertugas di kebun beringin dapat tugaskan ke kantor direksi karena mengurus orang tuanya yang sudah tua. Jadi saya jawab, ya namanya orang tua ya udah tua lah Pak sebenarnya. Untuk ini neneknya yang sudah meninggal ya biar aja kalau udah meninggal gitu. Nah, jadi akhirnya bertumpuklah pengen kebunnya Waibrulu, pengen waktu zaman dulu ada PKST itu, PKST Pewa, kebun Kedaton paling jauh, sisanya kantor direksi, jabatan apapun, ya amblaslah perusahaan, emangnya APBN. Ya, itu tekanan yang paling kenceng Pak. Ya mungkin Pak RH nggak tahu sekarang ngalamin itu atau lebih parah. Kalau Bapak ada ngalamin itu Pak, lempar sama Pak Heri aja Pak. Baru 4 hari mumpung Pak. Mumpung baru 4 hari, diamin aja. Hah? Bagi hangat-hangat dia lagi pusing-pusingnya dia. Pak Meli sering Pak. Maka tadi curhat ke saya di sini Pak. Oke lanjut.
Nah ini kenapa teman-teman sampai sarjana pertanian, apalagi IPB kan? IPB kan singkatannya institut fleksibel banget ya. Bukan pertanian tuh dimanapun dia ada kan IPB itu kan. Masuk di kami juga dulu dari IPB gitu ya. Pak Amri, Pak Daru juga IPB. Nah ini menciptakan hal yang baik, yang apa namanya, yang tapi memang realita ya. Ini kan saya juga agak bingung nuliskan ini. Karena realitanya memang sekarang tinggal di kebun itu tidak menarik. Kalau ke kebun-kebun Pak, nanti yang Bapak sebutan tadi, dulu kita ke kebun itu hijau, lapang tenis, ngumpul gitu kan, ya, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan sebagainya. Sekarang juga ada. Pabrik gula juga sama Pak. Kalau ke Glenmore yang paling baru, ke Gopolkrep, Jatiroto, Sembalakan Tasikmalaya yang udah tutup, udah jadi tempat uka-uka dan sebagainya itu juga. Ini apa dulu Pak? Saya tanya kepada GM-nya. Dulu bekas lapangan tenis, bekas loh. Saya nggak tahu di sini Bapak rawat nggak Pak? Kalau yang di sini rawat Pak, tapi di kebun. Bapak main juga tenis? Saya enggak. Saya enggak, jangan sampai Bapak ngajak saya enggak main gitu. Enggak main. Saya enggak main. Nah, ini ada yang kedua, Pak. Dulu pernah kami lakukan kerjasama dengan Unila. Promosi kerjasama dunia pendidikan dalam rekrut. Ya, Pak ya. Cuman saya terus terang begitu kerjasama itu enggak kita lanjutkan karena memang beda, Pak. Bedanya jadi yang disiapkan oleh dunia pendidikan itu berbeda dengan kebutuhan perusahaan, gitu, ya. Kemudian juga ada mata kuliah di pendidikan itu yang kita butuhkan tidak ada. Yang kita butuhkan waktu itu, Pak, di perkebunan itu adalah sosiologi pedesaan antara lain, filsafat, kemudian budaya dasar dan sebagainya. Nah, mereka sudah tinggalkan itu. Ditambah lagi namanya jenis gelar kesarjanaan itu beda-beda. Pertanian aja dulu kan hanya agronomi, apalagi dulu tanah, hama. Sekarang variannya banyak banget. Jadi begitu mereka melamar secara online itu delete by system. Ini juga pernah kami kritisi ke dunia pendidikan. Mereka mempunyai, ini padahal perbedaannya hanya di 1 semester gitu. Ini pernah terjadi. Jadi waktu itu pernah kita lakukan promosi kerjasama dalam rekrut. Terus lanjut. Nah ini gap yang jauh antara senior junior kadar untuk estafet kepemimpinan. Ini kan realita yang sekarang ada ya. Gap yang jauh antara senior junior tadi itu. Jadi karena usia pengangkatan, kemudian juga, nah waktu itu untuk mengisi karpim, karyan pimpinan dulu zamannya KTS dan KTB Pak ya, karyan bulanan sama itu, kita lebih banyak untuk mengisi itu memadukan Pak Era. Kebijakan dulu pernah kita lakukan di sini, memadukan antara fresh graduate dengan promosi. Karena kelebihan fresh graduate itu dia kaya ilmu, tapi miskin pengalaman, sementara yang kawan-kawan yang dari bawah, yang promosi dari bawah, pertama dia kaya pengalaman, miskin ilmu, tapi yang jelas mereka teruji dalam hal integritas dan loyalitas. Makanya lebih baik kita mengangkat mereka, toh mereka juga tidak akan mencapai sampai posisi BUD-2. Kalau sekali istilahnya gitu kan Pak, BUD-3 pun sudah alhamdulillah gitu. Ini yang terjadi, yang waktu itu terjadi seperti itu. Lanjut, ada solusinya. Nah, pemetaan percepatan kaderisasi itu terpaksa harus dilakukan Pak. Tapi yang kembali saya sampaikan Pak, kecacatan kaderisasi itu ini memang agak-agak sulit ya Pak ya, karena unpredictable Pak organisasi ke depan kita. Ya, ada kecenderungan katanya nih Pak, katanya bisa jadi perkebunan nanti pindah ke Agrinas, katanya, gitu kan. Nah kalau itu kan juga akan pindah ke pengelolaannya dan sebagainya. Nah kemudian juga sistem promosi berdasarkan kompetensi. Jadi kadang-kadang ini masih ada senioritas, apalagi sering kita katakan dulu Pak, waktu zamannya bisa kita masuk langsung kita mengajukan satu perubahan. Zaman saya nggak begini, kok sekarang kamu rubah gitu. Karena dalam hati saya ngomong aja, ya Bapak lahirnya kecepatan. Ya, kan di zaman saya nggak begini, jadi dia tetap mempertahankan as is zaman dia waktu itu. Status quo itu. Nah, ini biasanya
Ada jenjang antara perbedaan senioritas dan kompetensi. Lanjut, Pak. Nah, ini budaya kerja, ini ikatan yang kuat, apa yang semakin mudah ini dirasakan kita ya. Karena itu yang saya katakan tadi, tidak semuanya, tidak mewakili secara general, tapi ikatan yang kuat pekerja sebentar saya menggunakan akibatnya dampak negatif dari digitalisasi. Ya, dampak negatif digitalisasi sekarang itu sudah cukup. Jangan susah-susah deh Pak. Kita mau lebaran aja hari raya, kalau kita udah WA itu udah cukup, nggak perlu kita datang. Nggak usah silaturahmi kan Pak. Apalagi dulu pernah kerasa banget waktu nggak boleh mengirim parcel Pak. Wah sedih banget Pak. Nggak boleh ngirim parcel Pak ya. Tapi cek boleh kan Pak ya. itu ya, seperti itu. Itu kan ikatan yang kuat. Kemudian juga cara berbeda. Misalkan misalnya kekuatan karakter, pengalaman generasi terkini menggunakan teknologi. Dulu generasi terdahulu itu Pak, ada kebanggaan kita. Kita bisa memberikan legacy peninggalan kepada bawah. Sekarang terus, dulu saya masih ingat bahwa si A, si B, si C, nggak tahu mungkin Bapak pernah ngalamin di RUT 4 dulu, apa namanya, PTPN 7 dulu, so di Pak Sugiat, itu kan legend kan Pak ya. Apalagi yang baru meninggal di Pak Sujai, itu sangat legend banget, itu begawan perkebunan. Ada nggak figur itu sekarang? Kayaknya nggak ada lagi itu. Ya, nggak ada lagi itu karena memang apa patronnya itu udah lain gitu ya, mengandalkan dulu kekuatan karakter Pak. Kekuatan karakter jadi menjadi begawan tuh Pak Sujaya kan sampai dia beliau tuh di pemakaman di TMP minggu lalu itu karena dengan begawannya itu apalagi di tingkat LPP gitu sampai waktu itu saya begitu belum meninggal saya sempat komunikasi sama Bu Endang, beliau langsung ini begawan ekonomi, begawan perkebunan yang memang menjadi apa namanya panutan kita semua. Tapi sekarang kayaknya nggak ada. Ya semoga lah diantara kalau ini sih susah ya, udah sama-sama kita ya. Hah? Makanya saya di sini duduknya nggak salah untung beliau di sini. Inilah generasi ini siapa tahu jadi the legend ya, bisa legend ya besok ya. Amin lah, mudah-mudahan Pak Oki ya. Setidaknya jadi legend warisan lah yang menginisiasi warisan ini. Lanjut. Nah ini cobalah kembali semangat budaya planters, tinggal di kebun, kegiatan untuk kekuatan ikatan, bangun komunikasi dan kesalahan antar generasi dan sebagainya. Saya nggak tahu Pak, kalau dulu itu istri harus tinggal di kebun. Ya, akibatnya anak-anak juga ikut tinggal di kebun. Terus, jadi juga anak-anaknya Pak. Ada yang jadi beneran, ada jadi enggak juga, ada juga gitu ya. Gimana orang tuanya? Ya, ada yang ada jadi apa kan pokoknya jadi memang gitu. Nah kalau saya terus terang nggak bisa ngomong ini Pak, tinggal di kebun itu karena saya nggak pernah ke kebun. Saya mulai 85 di sini sampai pensiun nggak pernah pindah dari ruangan ini, dari gedung ini. Dari sebelah ya Pak Afriel ya, waktu kita sini pindah ke sini aja. Nah jadi ada baiknya kita adakan lagi mungkin dulu. Bukan hanya in-house training, apa dulu istilahnya Pak Safrial ya, field study, nggak tahu sekarang masih ada nggak field study, apa namanya, field day, bukan field study, field day atau meal day gitu kan, atau ngumpul, katakanlah arisan, jadilah arisan ya, arisan ibu-ibu bukan arisannya di Trans 7, itu kira-kira sering saya nonton masalahnya itu, enak ngomong nggak ada beban. Nah, bahkan bangun komunikasi antar generasi. Seperti inilah yang coba kita mudah diomongin tapi susah dilakukan. Lanjut. Nah, ini sekarang saya robah kepada mindsetnya kepada umum. Karena dulu saya SDM umum sih, Pak. SDM dan umum, kalau SDM-nya memang tertata, kalau umumnya memang tidak ada indikator keberhasilan, Pak. Nggak ada yang namanya pelayanan tuh nggak ada tolak ukur keberhasilan, target segala macam. Nah ini yang sering ada sekarang, ya teman-teman mungkin di lapangan, klaim lahan dengan mengatasnamakan adat pasti, pencurian produksi ada, dukungan aparat pemerintah, penegak hukum ini ada, dukungan stakeholder sekitar kebun juga semakin menurun. Nah ini yang koin 4 nanti slide berikutnya saya jelasin, ya ini terkait dengan kultur kita yang berubah. Coba yang berikutnya. Nah ini yang penting. Ya, jangan kita secara bylaw, secara aturan memang melakukan penegak hukum, tapi lebih tepat apabila kita menggunakan pendekatan sosial.
Mustahil target produksi akan tercapai bila lingkungan sekitar tidak kita jaga, ganggu aja terus. Sempat waktu itu yang muncul itu waktu di Rejosari kalau nggak salah ya, Rejosari masih booming-boomingnya, ada aja jadi sampai ngolah pun nggak bisa ini segala macam karena lingkungan kita tidak kita jaga gitu Pak. Ya. Nah ini kembali ke budaya Pak. Ini budaya perkebunan kita. Saya masih ingat 80-an sampai 2000-an ya Pak ya di kami di Lampung Sumsel. Kalau keberadaan insan perkebunan tuh ditunggu sama masyarakat. Jadi saat ada keramaian di kebun itu, mereka seneng karena kita undang mereka. Ayo rame-rame kita ikut dalam keramaian dan segala macam. Nah, kemudian coba slide berikutnya. Nah, ada kemalangan pun kita hadir di tengah-tengah mereka, ya. Tapi itu sekarang dilakukan enggak. Karena mereka dituntut teman-teman itu untuk aktivitas mengabaikan sosialisasi dan lebih mirisnya Pak, terus terang miris Pak, karena saya pernah di salah satu kebun kedaton waktu itu, yang dekat dari sini datengin, ya. Jadi saya kenapa Anda kok tidak lagi berbau dengan masyarakat? Loh Pak, kami sudah ada program PKBL, kan sudah ada bantuan CSR, kan sudah ada bina lingkungan. Menurut kami itu cukup, gitu. Kepedulian kita dengan lingkungan. Cilaka kan kalau udah gitu. Ya, ini budaya dulu kita seperti ini. Ini pernah terjadi dulu tahun 2014-an, itu ada salah satu masyarakat itu namanya Ibu Sumini, saya masih ingat sampai sekarang, karena di rapatan sampai dengan Bupati di waktu Lampung Selatan. Dia hanya mengambil getah karet, itu di blow up-nya kemana-mana. Masyarakat ini segala macam. Begitu kita masuk ke grassroots-nya, kenapa terjadi gitu? Ini yang diomongin dia. Pak, terus terang Pak, PTP itu nggak ada lagi di mata kami. Kami itu udah ditinggalkan. Padahal dulu tuh kami sangat merindukan begini. Itu yang ngomong Pak, masyarakat pedesaan benar beberapa orang yang saya temuin di bawah. Di Afdeling saya temuin, kenapa sih begini-gini ini? Kan dia nggak tahu saya siapa Pak. Pokoknya kan anggap aja karyawan situ. Cerita itu. Nah kalau ini dipakai lagi, insya Allah Pak, ini namanya pagar sosial itu lebih baik daripada menggunakan tenaga-tenaga secara ini. Kejadian lagi pernah di Musiladas Pak RH. Jadi Musiladas itu untuk menutupi, menjaga perkebunan, dibangunlah parit gajah. Ini Pak Arjan ngalamin parit gajah, Pak Hadismanto tuh dulu, Pak Joko pernah di Tebenan ya. Dibangunlah parit gajah. Cilakanya Pak, ada yang belum meninggal. Susah kita ini segala macam. Nah sebetulnya daripada bangun parit gajah, udah sekarang pagar sosial kita adakan entah apa, kan sederhana. Mereka tuh hanya ingin pengakuan bagian daripada masyarakat perkebunan. Mereka udah seneng Pak. Jalan aja ke kebun kedaton, Bergen, seneng mereka itu didatengin gitu. Sekarang enggak lagi. Alasannya apa itu tadi? Kita sudah menyalurkan CSR, kita sudah menyalurkan bina lingkungan, kita sudah menyalurkan program kemitraan, usaha kita ada. Apalagi Pak katanya. Mampus sebelah kalau teman-teman udah berpikiran sih. Waktu saya waktu itu ngundang Kabak PKBL, coba bangun relationship yang benar lah. Dirubah sekarang apa kebijakan kita mengenai TJSL itu, jangan TJSL itu dilakukan di luar wilayah kerja. Kan kadang-kadang TJSL kita bangun ini apa namanya membantu klub sepak bola, apa hubungannya sepak bola ke kita? Pernah lupa? Ya, kita bentuk dulu tuh klub sepak bola, padahal tidak ada hubungannya dengan lingkungan kita. Gitu. Oke, lanjut. Ini nih saran aja pengalaman lalu. Nah ini perkuat efektivitas, iya, ya. Penguatan hubungan ini masalah ini tadi ya, masalah pertanahan ya. Hubungan regulator, hubungan dan aparat, penguatan CSA dan tepat sasaran. Tapi yang lebih, ini kan normatif seperti itu. Tapi pendekatan yang sederhana itu yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Nah ini juga sama isu lingkungan. Ya, sering dua sebagai salah satu faktor perusak ekosistem lingkungan. Ini sering di sawit mungkin enggak, kalau ini agak sulit ngomong Pak Denny yang lebih tahu sawit itu tantangan Bapak waktu di 4 dulu gimana Pak ya. Pasti ini pernah dan sampai sekarang kan tetap dipersalahkan sawit itu. Bahwa itu apa namanya longsor dan segala macam. Lanjut terus. Tata kelola lingkungan sama, lingkungan sebagai bukti keuntungan ini juga sama Pak di mana-mana yang juga harus diwaspadai sekarang ya. Bahwa yang namanya kota itu sudah mendekati kebun.
Ya, pernah waktu itu kita diklaim salah sama Forkompimdanya Gedung Tataan, terusan Pak Bupatinya sampai ke sini bahwa Paibrulu itu sudah ada di tengah-tengah kota. Jadi gimana Pak? Karena harus keluar dari lingkungan kota. Saya bilang Pak, seingat saya lebih ya belum lahir juga kayak Pak Oki, tapi lebih lahirnya lebih lama lagi. Jadi kebun Paibrulu itu ada jauh sebelum saya lahir. Sementara kota Gedung Tataan itu kan baru muncul. Jadi kota yang mendekati kebun bukan kebun mendekati kota. Keinginan mereka itu adalah keluar. Ini sama beliau lah di Medan, di PTPN 2 kan Pak ya, Tanjung Merawa. Kan sekarang ini yang masuk gitu. Ciputralen yang masuk ke sana dan sebagainya gitu. Ini keniscayaan suatu saat kita bahwa perkebunan itu akan hilang. Sama dengan ini Pak, Tasikmadu yang mungkin Bapak tahu PG di dari Sragen, itu kan akan dilakukan misalkan revitalisasi. Ya harus kita pelajari itu adalah sejauh mana sekarang AMDAL lingkungannya, keberterimaan lingkungan, AMDAL lalu lintas, kemudian pasokan bahan baku dan sebagainya. Tapi ini yang penting adalah lingkungan, kelestarian. Sama dengan ini, saya nggak tahu nih Pak Heria ya, Natar ini Pak, PKST pagi saya tulisan tenis itu, PEWA, itu sempat kan ditolak karena itu master plan-nya itu menjadi perkotaan, tata kotanya itu. Ya kita melakukan lobby aja lah, perpanjanglah sekian tahun, sekian tahun. Tapi sebenarnya memang itu masuk perkotaan. Jadi itu memang keniscayaan suatu saat nanti memang kita yang harus mengalah. Sudah masuk. Nah, jadi kota apa ya? Jadi kota bahas dengan gubernur itu mungkin akan dilepas dari kita informasi satu yang punya aset. Iya. Sama dengan Kedaton Pak, 350 hektar Pak ya. Nah, udah jalan Pak. Ya, tapi jadi apalagi lanjutnya. Nah, ini Pak yang tadi nyusul belakangnya slide-nya udah berkepikiran. 3P inilah sebenarnya triple bottom line kita. Planet, people, dan profit. Planet itu lingkungan, kelestarian alam, dan sebagainya. People itu masyarakat harus kita perhatikan. Karyawan juga people kita, CSR juga ya, tidak harus uang tetapi kepedulian. Nah sekarang mindset sebagian karyawan di lapangan, ya namanya CSR itu semata-mata uang. Nah dulu pernah bersama-sama ini dengan Pak Sasmika, Pak ini Mas Oki, Sasmika masih SDM, dia bilang kita tidak punya minimlah dana untuk CSR. Kenapa sekarang kita Rajo Sari menjadi bagian laboratorium penelitian? Itu juga CSR kita. Misalkan sekarang ada karya anak-anak sekolah dia studi banding di situ, anak sekolah studi tour di situ, kita bina dia, itu juga CSR. Karena kita tidak mungkin tidak mampu untuk membiayai mereka gitu. Nah ini pernah kita munculkan, akhirnya kita melakukanlah kerjasama dengan Unila waktu itu. Baik dalam hal pengembangan di Bunga Mayang, dengan dia juga di kebun-kebun lain. Ini CSR juga gitu kan. Nah kalau ini terbentuk Pak, goalnya adalah tetap ke profit, kemampuan laban, nah kalau salah satu 3 yang beririsan ini, bola ini tidak, satu aja tidak, itu tidak akan mungkin tercapai tujuannya, itu maksudnya. 3 dari John Elkington ini gitu. Triple bottom line sustainability seperti itu. Itu kata John Elkington, saya ngikutin doang dia doang, nggak ngerti juga enggak. Terus lanjut. Nah ini Jiwa Planter ini, saya diinisiasi oleh Mas Oki ini. Tradisi dengan teknologi kan, benar. Coba lanjut, coba. Ya. Nah ini yang intuisi lapangan, apa yang tak boleh hilang masa lalu. Nah intuisi lapangan, kalau kita ke lapangan, secara ini aja feeling kita kan jalan gitu. Nah ini baru ngeliat ini, oh jangan-jangan ini ada hama, tanda-tandanya begini, oh jangan-jangan ini terjadi dehidrasi lah kalau orang gitu kan, kurang air segala macam, itu ketahuan dari tanda-tanda itu. Nah kemudian juga ketangguhan kita fighting spirit kita,
Kan mau hujan, mau apa tetap terus jalan dan sebagainya. Terus pengawasan kita juga secara detail sampai apa hama dan sebagainya. EWS kita juga jalan dan sebagainya. Ini yang dulu kita lakukan, Pak. Tapi ketiga hal ini sekarang sudah ada mulai pergeseran. Kenapa? Antara lain kalau ketidakpedulian bisa, ingin bekerja praktis bisa, menciptakan nilai-nilai baru. Karena nilai baru itu Pak kalau mudah dilakukan itu langsung kecenderungannya jadi nilai-nilai yang baru. Ya, jadi values baru, new values, padahal itu salah gitu. Nah, ini kalau poin-poin ini ya ketangguhan kita mungkin jadi apa namanya? jadi berkurang. Lanjut. Yang itu harus ada terus ini pesan kepada teman-teman khususnya yang di lapangan. Terus nah, kenapa kita butuh teknologi kecepatan ya? Ya kita harus kita apa namanya harus kita misalkan sekarang drone dengan kita jalan ya lebih cepat drone ya. Kita harus jalan kaki ya cepat drone di mana-mana. Kemudian dari akurasi data ya terus teknologi kan pasti apalagi itu saya yakin di sini juga Bapak ngambil data langsung connect ke kokpit Pak ya. Ya kan langsung connect ke kokpit karena saya melihat di SGN begitu juga. Oh real time kita lihat berapa truk yang masuk, berapa rendemen dan sebagainya itu. Kemudian ya persaingan global memang kita membutuhkan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang itu generasi milenial dan kolonial tadi, kolonial kan minim mengenai apa namanya yang gini-gini kan, ya. Tapi itu realita, Pak, keniscayaan mau nggak mau harus mau, ya. Ini pernah saya dapat inspirasi dari waktu Pak Dahlan Iskan mencoba kemarin ngobrol-ngobrol di Surabaya 2 hari yang lalu, mencoba mengganti Pak teknologi mesin ketik menjadi bagi medianya wartawan-wartawan tuh dari mesin ketik menjadi komputer. Itu susah banget katanya. Nah ini sekarang menjadi belief, menjadi kebiasaan. Jadi akhirnya beliau yang namanya Olympia Brother, ngalamin nggak Mas Oki Olympia Brother? Enggak, belum lahir juga nanti. Belum lahir juga. Jadi lahir Saya Pak. Di situ belum lahir, kapan lahirnya dia itu. Nah, jadi Pak Dahlan waktu itu ngambil langkah yang ekstrim. Jadi katanya waktu itu beliau lakukan itu yang namanya mesin Olympia, Brother, apalagi yang merek-merek itu kumpulin dikunci. Dibrukin lagi itu yang namanya apa DOS berapa itu ya, yang hijau layarnya itu ya. DOS berapa sih Pak? Distrik di Bot sama Lotus. Oh, Lotus Pak. Mantap banget udah bisa Lotus itu. Kalau ngitung tancem Pak yang enak tuh dulu waktu Lotus. Sendiri itu kan. Oh iya itu. Nah akhirnya dipaksa orang harus begitu. Nah mungkin di sini juga harus dipaksa Pak Oki. Ya harus dipaksa. Jadi bisa sekarang Bapak ngadakan tes karyawan segala macam pakai itu aja sudah. Saya bisa ngomong ini, saya nggak akan mungkin ada yang maksa lagi orang pensiun. Tapi yang dipaksa yang masih aktif-aktif itu yang di lapangan tuh. Pak Sahali itu suruh paksa tuh. Ya Pak era ya. Pak misalnya dia. Nah itu persaingan global karena tuntutan ya, kita. Itu. Lanjut Pak Mas Oki. Nah ini Mas Oki atau siapa? Terus. Nah hapus metal gaptek tadi udah. Nah kemudian dia data dan feeling juga harus data iya. Dengan feeling juga iya. Kita based on data tapi juga dengan penguasaan pengalaman dan kita itu dipadukan. Dan mantel gaptek juga aja. Nah ini jadi teknologi itu memang harus kita lakukan bukan sebagai waduh ini tersulit dan sebagainya. Enggak, awalnya memang susah. Tapi lama-lama ya akan terbiasa ya memang tuntutan kita seperti itu. Ya lanjut. Nah ini kalau dulu ya ini dulu. Coba ini aktivitas secara lama laporan pemantauan. Dulu zaman-zamannya Pak Hadi ke lapangan, zamannya Pak Arjan, Mas Joko gitu ya. Pak Raja nggak ngalamin kayaknya masih junior. Hah? Ngalamin juga. Ada istilah buku saku kertas basah kena hujan. Ya pasti itu kan Pak ya. Nah itu FF itu nulis nggak tahu lah terserah Bapak gimana. Terus jalan kaki berkilometer gitu kan. Dulu terus pakai HT Pak. ICOM 2N. Ya, ICOM 2N mulai semua pada Iya, betul. Tapi kita juga stres juga, Pak, karena masih nyicil waktu itu.
beli HTIC kan mesti nyicil kita dulu ya. Nah, Ratel Pak, ratel. cara baru modern kan itu melalui aplikasi HP real time. Jalan kaki sekarang pakai drone, pakai GPS. Komunikasi WhatsApp group, sistem cloud, segala macam lah ini kan cara baru. Nah, tapi memang tiga-tiganya memang satu tujuannya sama, melapornya kejujuran, ketelitian, bacalah kecepatan melalui putusan. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang kalau kita berubah menjadi teknologi, ya memang tujuannya adalah sama, hanya kecepatannya lebih. Nah ini mungkin perlu disosialisasikan Pak Heria ke teman-teman supaya lebih akurasi, karena pasti banyak retensi. Ya, banyak retensi bagi mereka-mereka yang memang terbiasa, apalagi terbiasa kalau bisa diperlambat ngapain dipercepat, itu susah itu. Ya, lanjut. Nah ini, ya ini hanya dari call action ya, jadi untuk kita cermati aja. Dari kebijakan keteladanan, transformasi memberikan kedaya yang konsisten bukan sekedar kebijakan. Tindakan pidana nyata ini tetap balik lagi bahwa pimpinan khususnya di kita di perkebunan itu menjadi contoh, menjadi panutan. Apa yang dilakukan oleh pimpinan itu paling mudah dilakukan oleh bawahan, khusus kita ya karena paternalistik itu. Ya organisasi nggak mungkin kita apapun bentuk organisasinya sepanjang pelakunya masih tidak berubah, dari diri mindsetnya tidak berubah ya tidak akan mungkin bisa terlaksana. Lanjut. Nah ini juga ya yang kadang ya pimpinan sebaiknya Pak kalau di kita itu kalau era dulu masih era yang keras. Ya mungkin zaman-zamannya Pak Arjan ya karena beliau lebih senior dari saya Pak, lebih senior dari segala macamnya. Nah itu kalau semakin keras itu semakin efektif. Tapi mungkin terjadi pergeseran segala sekarang itu malah yang humble itu yang lebih ini mau mendengar, mau belajar, mau mengencourage memberdayakan, kemudian ada rendah hati secara ini segala macam. Ini insya Allah lebih leadership secara humble-nya lebih efektif untuk kondisi sekarang. Ya, karena sekarang itu pemimpin itu lebih banyak berbicara dan tidak ada kemampuan mendengar kan gitu Pak ya. Tapi bukan politik loh Pak ya. Enggak. Jadi lebih mampu bicara daripada mampu mendengar. Nah, kalau kita menjadi pemimpin yang efektif di kita, saran humble kita lebih banyaklah, lebih berdayakan kemampuan mendengar kita lebih ditingkatkan. Ya. Lanjut. Terus, nah ini pesan penutup. Nah, kita adalah fisik yang kuat, yang tajam. Sekarang kita berdaba, ada teknologi yang nggak takut perubahan. Perusahaan boleh mengerti alat yang paling canggih, tapi perusahaan tidak bisa mengerti dedikasi dan rasa memiliki yang ada di hati seorang planter sejati. Jadi tetap apapun perubahan-perubahan kita, jadi kasih rasa memiliki, kemudian integritas. Ya, makanya saya tadi cerita di awal promosi itu I-nya inovasi diganti dengan integrity. Tujuannya adalah supaya kita merasa inilah kita bagian daripada perusahaan ini. Terus baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini terus terang ngambil dari pengalaman, hasil dari muhasabah juga, merenung juga Pak. Dulu saya lakukan apa ya? Saya coba tuliskan amburadul, koreksi lagi, ditelepon sama Pak Oki, ditelepon sama Pak Raja, sementara saya masih di Surabaya, pusing saya Pak. Tapi alhamdulillah demi teman-teman, demi kita semua bisa kita hadir di sini dengan segala kekurangannya, atau bukan kelebihan, kekurangannya. Ya inilah yang bisa saya share dengan ke teman-teman semua. Ya terakhir ya selamat berkarya. Itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.